Hai saudaraku semua, selamat sore. Sore ini lagi istirahat di tempat kerja dan saya hanya mau membagikan pengalaman saja. Dan beberapa bulan yang lalu saya pernah sakit panas tinggi, terus udah sekitar 3 harian. Terus saya ada penglihatan bahwa kayak ada garis apa gitu, tapi saya nggak tahu. Terus dan ada seorang ibu yang mendatangi saya dan dia duduk di depan saya. Dia pakai kebaya, terus rambutnya disanggul dan kayak seperti orang-orang Jawa gitu, kebaya orang Jawa. Cantik banget dan sangat berwibawa, dan dia tersenyum ke saya. Akhirnya saya juga nunduk ke dia, wanita ini. Dan setelah itu saya langsung lekas pulih dari sakit itu. Tadinya makan gak enak, akhirnya saya makan mulai enak, minum enak, dan saya bangun dan saya mulai merasa enak. Dan saya berdoa dan saya minta petunjuk kepada Allah. Siapakah wanita ini dan siapakah ada tanda-tanda garis seperti bayangan-bayangan garis ke atas kayak gitu. Tapi saya nggak tahu, terus saya bawa di dalam doa saja. Terus besok malam berikutnya dan saya tidur, saya mimpi ternyata yang garis-garis itu ternyata ada tangga yang sedang dibangun, baru berapa tingkat kayak gitu tapi belum sampai ke atas. Itu nggak tahu tanda apa, saya juga sampai saat ini belum minta petunjuk lagi, atau sampai saat ini saya belum paham tentang penglihatan itu. Tetapi kalau seorang ibu yang tadi sangat berwibawa dan pakaian rapi, pakaian seperti orang Jawa, adat Jawa, pakai kebaya, pakai baju kayak Jawa gitu, mau ada acara-acara pernikahan kayak gitu, saya minta petunjuk Allah, ini siapa? Dan saya kepengen tahu siapakah wanita ini. Ternyata dalam penglihatan mimpi itu ada penampakan, ada menunjukkan kepada saya wajah Bunda Maria. Bunda Maria menunjukkan wajahnya ke saya seperti di patung, seperti di gambar-gambar di kalender, gambar-gambar itu. Setelah itu baru saya tahu, oh ternyata ibu yang mendatangi saya atau wanita yang datang ke saya itu ternyata adalah Bunda Maria. Dan satu bukan sekarang aja bertemu dengan Bunda Maria itu, waktu zaman saya masih SMP pun saya pernah menemukan Bunda Maria juga lewat penglihatan dalam mimpi. Setiap sore kita selalu berdoa rosario. Setiap sore kita selalu berkumpul, walaupun kadang kita sangat sederhana miskin, tapi kita selalu berdoa bersama ayah, mama, dengan saudara-saudara kami semua, selalu berkumpul untuk berdoa, mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah kami terima sepanjang hari itu. Dan kami pun tak lupa berdoa untuk pemimpin negara itu, berdoa untuk pemimpin-pemimpin daerah maupun pusat, dan berdoa untuk sesama maupun famili kami semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena kebiasaan kami waktu itu memang seperti itu. Namun pada suatu malam saya mimpi dan penglihatan itu Bunda Maria itu nampak kayak gambar seperti tadi, dan dia tersenyum ke saya. Tersenyum, saya balas tersenyum dan saya beri hormat gitu. Dan paginya saya cerita ke ibu, ternyata ibu juga, mama saya juga mengalami hal yang sama. Dia juga malam itu dia dijumpai oleh Bunda Maria. Saudaraku, memang kita maupun orang lain yang tidak menghormati Bunda Maria, yang hanya menganggap Maria adalah wanita-wanita biasa saja, tapi padahal Maria adalah wanita pilihan Allah. Sejak di kandungan ibunya telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi relasi dengan Allah, untuk menghadirkan firman Allah kepada dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus yang hidup, adalah firman yang hidup. Dan firman itu yang telah mengajari kita
memberitahukan kepada kita untuk mengenal Allah yang benar, Allah yang selama ini tidak bisa digapai oleh siapapun, Allah yang selama ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata sekalipun, tapi dengan firman-Nya yang hidup, yang datang dan hadir di dalam manusia, di dalam dunia ini sebagai manusia, yang memberitahukan kepada kita dengan bahasa manusia, akhirnya kita juga mengenal Allah yang benar itu di dalam Yesus Kristus, yang disebut juga Al-Masih. Dia adalah Jang Juru Selamat dunia. Allah begitu peduli terhadap kita, terhadap umat manusia. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Tanah yang terkudus, yaitu tanah Firdaus, Allah harus menghalau mereka dari sana karena tidak boleh ada sedikit dosa pun ada di Taman Firdaus. Dan Yesus Kristus, firman yang hidup itu di dalam Yesus Kristus mengajari kita tentang kebenaran, tentang pengenalan Allah yang benar, dan Dia berjanji menyelamatkan kita dari dosa. Kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diberi hidup yang kekal. Kita akan terus dibimbing oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutus kepada kita masing-masing, yang merajai hati kita, membimbing akal budi pikiran dan perkataan dan tindakan kita, selalu mengingatkan kita untuk mengenal Allah yang benar itu. Dan manusia memang semua itu tidak ada seorang pun yang suci, yang kudus, semuanya selalu pasti melakukan dosa. Dengan demikian Tuhan tahu persis bahwa tidak seorang pun dengan kekuatannya sendiri boleh masuk ke dalam kerajaan yang kudus. Dengan demikian firman itu harus menjadi manusia untuk menjembatani kita sebagai jalan yang lurus, jalan kebenaran dan hidup menuju ke akhirat, menuju ke surga kerajaannya yang kekal. Saudara-saudaraku, dengan demikian kita patut menghormati Maria, karena Maria walaupun manusia biasa saja, tetapi dia telah dipilih oleh Allah, dan saat ini pun dia tidak ada di dunia, dia tidak binasa, tubuhnya tidak binasa, tetapi Allah begitu memilih dia dan bahkan mengangkat tubuh, jiwa dan rohnya ke dalam hadiratnya. Dan saat ini banyak juga kesaksian mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada juga Bunda Maria yang selalu ada di dalam tahtanya, yang selalu tersenyum kepada semua orang yang mengunjungi, yang mati suri atau yang datang ke surga, dan ditunjukkan penglihatan-penglihatan itu kepada mereka. Dan Tuhan Yesus pun banyak yang menjumpai dia. Saudaraku, Tuhan Yesus dulu 2000 tahun yang silam datang ke dalam dunia untuk menginjakkan kita, tetapi jikalau nanti dia datang untuk kedua kalinya, bukan lagi menginjakkan kita, tetapi untuk menghakimi kita menurut perbuatan kita. Bahkan kita yang sudah percaya kepada dia sekalipun, jikalau kita tidak bertobat dan tidak, kita selalu mengingkar janji dan kita selalu hidup dalam dosa, kita walaupun akan dipulihkan nanti, tapi kita akan disiksa di dalam api penusian. Kita akan dimurnikan untuk bisa masuk ke sana, atau bisa jadi kita tidak akan melihat wajah Allah, kita akan masuk ke dalam neraka kekelaman, kematian kekelaman yang untuk selama-lamanya, dan kita tidak pernah akan melihat wajah Allah itu. Saudaraku semua, aku bangga, aku bahagia. Kadangkala aku adalah seorang pendosa yang begitu berat, yang begitu jahat. Kadangkala aku selalu kembali lagi ke dosa-dosaku, tetapi Tuhan lewat Roh Kudus selalu mengingatkan aku, mengingat saya untuk kembali kepada Allah, berrelasi dengan Allah, dalam hubungan spesial dengan Allah, dalam lewat doa-doa keseharian saya. Saya percaya Roh Kudus, Roh Allah yang diam di dalam hati ini akan terus mengingatkan aku bila aku melangkah ke jalan yang salah, dan terus membimbing aku untuk menuju ke jalan keselamatan. Dan bukan saja saya yang mau selamat, tapi saya minta kepada semua saudara-saudaraku yang saat ini sedang mendengarkan atau menonton videoku, mohon ya ingatlah akan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, ya kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada kita lewat firman-Nya yang hidup oleh Yesus Kristus karena kerjasama Bunda Maria dan Allah.
dan dia harus lahir ke dalam dunia lewat Maria, walaupun rahasia Allah kita tidak tahu dia lahir, proses kelahirannya seperti apapun kita tidak mengerti, kita tidak tahu, karena itu adalah rahasia Allah. Dan jangan pandang keadaan Maria sebagai dengan pikiran logika kita sendiri, tetapi pandanglah dengan iman, karena pekerjaan-pekerjaan Allah itu bisa terjadi lewat siapa saja, lewat kapan saja, lewat rencananya yang indah untuk kita. Saudaraku semua, jika kita mempunyai seorang ratu, seorang ibu yang diangkat oleh Allah, yang saat ini ada di dalam kerajaan Allah, dia selalu mendoakan kita anak-anaknya, baik yang beriman kepada dia maupun tidak. Dia akan terus berdoa untuk kita. Demikian pun Roh Kristus yang telah dijanjikan, akan dia mengutus rohnya sendiri kepada kita untuk terus mendampingi kita, mendiami hati kita, merajai hati kita, untuk tetap mengingatkan kita bila kita melangkah ke jalan yang salah. Terima kasih saudaraku, ini hanya sesingkat video pengalaman pribadi yang saya bagikan, dan semoga menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.